Jadi menurut kitab-kitab fikih klasik seperti di dalam kitab At-Tahdzib itu di sana bisa jadi haram pengebirian tadi, juga bisa jadi makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala amma ba'du. Kepada semua pemirsa dan hadirin serta hadirat atau mungkin muhibbin, ada beberapa kejadian akhir-akhir ini para pemirsa, terutama kejadian yang menghebohkan, yaitu yang terjadi di Bandung. Ada salah satu lembaga yang atasnamakan keislaman, lembaga pendidikan keislaman, salah satu oknum ustadznya itu mengumpuli atau mungkin bahasa kasarnya itu memperkosa, sehingga ada beberapa santri yang kemudian hamil. Dari situ lalu viral dan bisa ditemukan beritanya di mana-mana. Saya baca itu ada dari beberapa tuntutan dari wali murid tadi agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan ada yang mengusulkan dihukum dengan cara dikebiri. Dengan cara dikebiri agar tidak terulang lagi. Para pemirsa yang budiman, dalam hal ini kami ingin berpendapat sedikit tentang hal ini. Jadi dalam hal mengebiri, pengebirian atau penghilangan testis ataupun penghilangan testosteron yang bisa yang dihasilkan oleh tubuh seseorang, itu salah satunya itu dengan cara pengebiri, dengan cara mengebiri. Hal ini kemudian kami ingin memberi pendapat bagaimana Islam melihat hukum pengebirian terhadap seseorang yang melakukan kejahatan berupa kejahatan seksual. Hal ini seperti kita tahu dalam beberapa hadis itu ada beberapa larangan-larangan tentang mengebiri, bahkan larangan itu pada hewan juga. Misalnya seperti kucing, yang jelas itu dalam hadis itu ada larangan untuk mengebiri kucing atau mungkin hewan-hewan yang lain. Alasannya apa? Karena dalam pengebirian ini nanti tidak bisa berproduksi, tidak bisa melanjutkan keturunan. Nah, apalagi manusia juga secara haknya dia punya hak untuk punya keturunan. Namun melihat kasus yang ada, ini tuntutan-tuntutan ini mungkin itu normal dari orang tua murid yang memang sangat kesal sekali melihat anak-anaknya seperti itu. Oke, langsung saja dalam hal ini, dalam hal hukum atau pengebirian terhadap alat kelamin laki-laki ini kan kalau tidak salah itu ada dua macam. Yang pertama itu yang kita kenal, mungkin saya pernah baca itu dalam bahasa medisnya itu disebut surgical, yaitu membedah dan mengangkat testis laki-laki agar tidak memproduksi atau mengurangi produksi daripada testosteron laki-laki, sehingga dia tidak
bisa menghamili. Dan ini para pemirsa, ini yang pertama ini sifatnya permanen. Jadi sekali dilakukan pengebirian seperti itu, orang tersebut tidak akan punya keturunan lagi. Yang kedua mungkin ada juga yang kita kenal sebagaimana wacana atau mungkin ini sudah diberlakukan, yaitu kebiri kimiawi. Dalam hal ini pengebirian secara kimiawi itu adalah modelnya menyuntikkan hormon antitestosteron ya. Nah, hormon ini akan menurunkan produksi testosteron pada tubuh laki-laki. Sehingga dengan penyuntikan ini diharapkan nafsu pelampiasan seksual seorang pria itu akan berkurang. Dan katanya, kami juga nggak tahu sebenarnya, model kimiawi ini tidak berlaku secara permanen. Jadi tadi yang pertama itu bersifat permanen. Kalau yang kedua yang dikenal dengan pengebirian secara kimiawi itu tidak permanen. Lantas bagaimana Islam memandang ini? Bagaimana agama memandang hukum-hukum yang seperti ini? Atau model-model pengebirian dua hal tadi. Jadi menurut kitab-kitab fikih klasik seperti di dalam At-Tahdzib itu di sana bisa jadi haram pengebirian tadi, juga bisa jadi makruh. Misal yang makruh ini seperti dalam kitab At-Tahdzib, wa yukrahu lirrajuli ayyakhtala liqat'i syahwati. Makruh bagi seorang laki-laki untuk merekayasa putusnya syahwat atau tidak berlangsungnya atau ya hilangnya syahwat. Jadi makruh bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mengebiri atau apa sajalah, yang penting syahwat seseorang itu bisa putus. Kalau syahwat seseorang itu bisa putus, model rekayasa apapun itu makruh. Ini dari dalil yang pertama. Kalau dalam kitab fikih yang memakruhkan ya tadi seperti dalam kitab At-Tahdzib. Kemudian ada lagi dalam kitab lain seperti kitab Al-Anwar ya, Al-Anwar Imam Ar-Dabili. Itu mengatakan wayukassiru syahwatahu, wayukassiru apa wayaksiru lah. Wayukassiru syahwatahu bisaumi wala yajuzu bil kafuri. Seseorang hendaknya untuk mengurangi syahwatnya, mengurangi nafsunya, supaya kalau memang ingin mengurangi nafsunya dengan cara berpuasa. Ini boleh untuk mengurangi nafsunya dengan cara berpuasa. Misalnya seseorang yang sudah nafsunya tidak bisa ditahan, nafsunya besar sekali, maka ini dianjurkan untuk berpuasa agar mengurangi insentif, mengurangi kekuatan nafsu. Tetapi wala yajuzu bil kafur, tidak boleh mengurangi atau menghilangkan nafsu, menghilangkan syahwat itu dengan cara bil kafur, dengan menggunakan sesuatu. Kafur itu ya, kalau di kitab-kitab yang kami baca, kafur itu artinya kapur barus. Tetapi mungkin maksudnya begini, tidak bolehnya menghilangkan syahwat seseorang laki-laki itu dengan menggunakan kapur barus, karena memang mungkin sifat dari kapur barus itu bisa menghilangkan, bisa mensirnakan syahwat seseorang selamanya, atau bisa menghilangkan secara permanen syahwat seseorang. Kemudian ada lagi juga dari kitab Nihayatul Muhtaj, itu mengatakan ya, wala yukassiruha
dan jangan menghancurkan syahwat binahwi kafurin dengan menggunakan kapur. Bal yukrahu lahu dzalika, tetapi dia boleh menggunakan itu makruh. Nah, ini mungkin makruhnya ini mungkin karena ada mungkin jenis-jenis kapur tersendiri yang memang bisa hanya mengurangi ya, tidak menghilangkan secara permanen. Kama qolahul Baghawi, sebagaimana yang diwacanakan atau yang diterangkan oleh Imam Baghawi, wa naqalahu fil matlab, yang diambil dari kitab Matlab. Mengapa tidak boleh atau dilarang untuk menghilangkan syahwat dan nafsu dengan kapur? Li'anahu naun minal kisah. Karena penggunaan kapur tadi jenis daripada mengebiri. In ghalaba ala dzonni. Ya, in ghalaba ala dzonni annahu la yaqta'u syahwata bil kulliyah. Kalau memang diperkirakan, kalau mereka diprediksikan menggunakan kapur tadi itu tidak bisa tidak menghilangkan nafsu secara keseluruhan, bal yufatiruha, tetapi hanya mengurangi atau menghilangkan sementara fil hali pada saat itu. Walau aroda i'adataha bistimali didil adwiyah al amkan. Jadi kalau memang menggunakan kapur tadi ya, kapur apalah, mungkin itu obat-obatan tapi yang bisa menghilangkan total nafsu seseorang. Nah, itu kalau memang hanya sementara waktu dia tidak bisa berproduksi hormon, maka boleh, dan diperkirakan itu tidak bisa tidak menghilangkan selamanya. Bagaimana tidak bisa menghilangkan selamanya? Maksudnya adalah jika memang seseorang bistimali didil adwiyah amkanahu dzalik, ketika dia meminum sesuatu atau obat tertentu, maka bisa kembali lagi seperti semula, artinya berfungsi. Jadi dari dalil-dalil ini bisa saya simpulkan bagaimana hukum atau bagaimana agama ini memandang hukum daripada kebiri bagi orang yang melakukan kejahatan seksual. Melihat daripada dua dalil tadi atau beberapa dalil tadi, ini bisa saya simpulkan. Yang pertama, hukum mengebiri itu haram jika ini berlaku permanen. Ya, ini pertama, haram jika memang berlaku permanen. Yang kedua, hukumnya itu makruh jika memang tidak bersifat permanen atau hanya sementara waktu, dan itu bisa dikembalikan lagi dengan minum obat tertentu. Jadi melihat keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sedang terjadi, banyak usulan-usulan dari orang-orang atau mungkin dari praktisi atau apalah macam-macam agar orang yang melakukan kejahatan seksual bagi anak-anak atau apalagi lah, apa sajalah kejahatan seksual, maka harus dihukum supaya diadakan hukum kebiri. Nah, ini menurut saya, kalau memang nanti pemerintah membuat undang-undang atau membuat aturan dan itu diberlakukan kepada warga negara, tentunya pemerintah membuat undang-undang itu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan kemaslahatan, termasuk ini tadi. Jadi pengebirian tadi kalau memang tujuannya ada kemaslahatan untuk mengurangi kasus-kasus atau untuk membuat jera pelaku pedofil misalnya, ini menurut saya itu tidak masalah.
Jadi diberlakukan hukum kebiri secara kimiawi lah ya. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena pengebirian secara kimiawi itu tidak berlaku permanen. Beda kalau pengebirian secara surgikal, itu akan berlaku secara permanen, sehingga hak dia sebagai laki-laki untuk punya keturunan, hak dia sebagai laki-laki atau warga negara untuk bisa memiliki anak dan sebagainya, ini akan hilang. Jadi tujuan utama daripada pemberlakuan kepengebirian ini yang penting dipertimbangkan jangan sampai menghilangkan fungsi seksualnya laki-laki itu. Kalau hanya untuk mengurangi mungkin mestinya hanya untuk mengurangi, jangan menghilangkan secara total. Dan ini pun sifatnya itu takzir, semacam sanksi lah. Kita tahu bahwa tertib takzir atau urutan atau syarat-syarat takzir diberlakukan kalau menurut pandangan Islam itu tujuan utamanya adalah lil maslahah, untuk kemaslahatan. Kemaslahatan di sini satu, kemaslahatan orang lain, sehingga kalau diberlakukan seperti ini anak-anak kita atau perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang tidak bersalah ini jadi aman, jadi tenang, tidak akan terjadi seperti itu. Begitu juga anak-anak, ketika diberlakukan seperti itu mereka sudah nggak khawatir lagi. Jadi ini sifatnya takzir. Karena pada intinya atau aturan aslinya orang berzina itu kan zina. Kalau melihat kasusnya itu kan zina karena tidak ada hubungan pernikahan. Maka yang diberlakukan itu kan adanya jilid atau had zina namanya. Dijilid atau mungkin dicambuk. Sehingga ini perlu saya sampaikan sekali lagi, kalau memang cara pengebirian itu secara kimiawi yang sifatnya sementara maka makruh. Tetapi kalau memang pengebirian kepada pelaku pedofil atau pelaku pemerkosaan yang sudah berulang kali, cara pengebirian dengan cara permanen atau surgikal menjadi haram hukumnya. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, komen, like, share kepada teman-teman dan grup-grup yang lain, dan tonton sampai selesai. Kemudian aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.